agama Katolik. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabtu 21 Juni 2025 ini kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik yang dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Palembang 92,4 FM. Saudara-saudari yang terkasih, topik kali ini kita akan sama-sama mendapatkan inspirasi tentang Santo Aloysius Gonzaga, karena setiap 21 Juni merupakan peringatan wajib bagi kita untuk mendapatkan pencerahan dari Santo Aloysius Gonzaga. Dan kepada saudara-saudari yang memiliki nama baptis, nama Katolik Santo Aloysius, saya ucapkan selamat berpesta nama. Semoga Santo Aloysius Gonzaga betul-betul menginspirasi dan menghadirkan Aloysius yang hadir nyata di hadapan kita. Dan Santo Aloysius Gonzaga ini sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan Kristiani sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam keseluruhan hidupnya yang ditulis dalam Injil, dan paling nyata tertulis di dalam Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Baik, Injil hari ini akan saya bacakan secara lengkap sebagai berikut. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari yang terkasih, Matius bab 6 ayat 24. Tuhan hidup seperti makanan, minuman, dan pakaian. Karena Allah akan janganlah kita kekayaan duniawi dan mencari
Siapakah Santo Aloysius Gonzaga ini? Dia seorang biarawan dan pengaku iman. Aloysius Gonzaga yang biasa dipanggil Luigi lahir di Castiglione della Stritta, Italia Utara pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, putra tertua dari Mercedes ini mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco de' Medici di Florence. Selama berada di istana, ia mulai menyadari panggilan ilahi dalam dirinya. Ia tahu apa yang nanti akan terjadi atas dirinya. Hidup yang mewarnai cara hidup orang-orang istana sangat memuakkan hatinya. Ia merasa terancam oleh cara hidup istana itu. Untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya itu, ia terus berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Dalam situasi ini, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan menjaga kesucian dirinya. Kaul ini diikrarkannya selagi berusia 10 tahun. Di kemudian hari, ia sendiri mengatakan bahwa ia telah memutuskan menjalin kehidupan religius pada umur 7 tahun. Ia menerima komuni kudus pertama dari Uskup Agung Milan, Carolus Borromeus. Kemudian pada tahun 1581 ia bersama Maria dari Austria pergi ke Spanyol. Ia tinggal selama 3 tahun di istana Yakub, putra Raja Philip II di Madrid. Disinilah ia memutuskan untuk masuk Serikat Yesus. Untuk itu ia segera kembali ke Italia pada tahun 1584 untuk menyampaikan niatnya kepada orang tuanya. Ayahnya menolak dengan tegas keinginan anaknya. Aloysius diharuskan tetap mempertahankan gelar kebangsawanan dan harta benda warisannya. Segera ia mengalihkan semua haknya dan harta warisnya kepada saudaranya yang lebih muda. Ayah yang tidak berdaya menghadapi anaknya ini. Akhirnya Aloysius masuk novisiat Serikat Yesus di Biara Santo Andreas di Roma. Ia diterima oleh Pater Jenderal Serikat Yesus Claudius Octavius. Setelah menyelesaikan tahun novisiatnya, ia diperkenalkan mengucapkan kaul pertama. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu pengetahuan lainnya memperkenankan dia memulai studi teologi di Kolose Roma, dan ia ternyata sangat mampu mengikuti kuliah teologi. Kawan-kawannya sangat menyegani dia karena belas kasihnya, kerendahan hatinya, dan ketaatannya. Kesalehan hidupnya dan ketabahannya dalam menghayati hidup membiara membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Pada usia 23 tahun, ketika terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma, ia sendiri terserang penyakit berbahaya itu. Akhirnya ia meninggal setelah 3 bulan menderita pada tanggal 21 Juni tahun 1591, hari terakhir Oktober pesta tubuh dan darah Kristus. Ia dikuburkan dan dekat Kolose Roma. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Itulah sekelumit kisah seorang bangsawan yang sebenarnya sudah kaya raya, tapi justru menjatuhkan pilihannya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa. Nah,
Untuk yang kaya raya seperti Santo Aloysius Gonzaga, silahkan diteladani. Itu sangat inspirasi dan sangat bagus. Nah, untuk kita-kita yang tidak kaya raya, yang biasa-biasa saja, tetap bagus sekali meneladani. Justru kita tidak perlu mengalihkan harta kekayaan kepada siapapun, ya kan? Karena kita dengan kecukupan yang ada telah dengan lebih mudah memilih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam mimbar agama Katolik, semoga di dunia yang semakin hedonis, semakin materialistis, semakin mengagung-agungkan duniawi ini, kita bisa kembali diingatkan oleh teladan Santo Aloysius Gonzaga dan juga inspirasi Injil, bahwa sudah ditegaskan kita tidak mungkin bisa mengabdi dua tuan. Tidak bisa kita mengabdi Tuhan dan mengabdi Mamon. Apa itu Mamon? Mamon adalah kekayaan, kenikmatan, kehormatan duniawi. Ya, tidak bisa. Maka apa yang benar-benar kita cari? Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, sekolah, dan sebagainya, itu akan ditambahkan, akan menjadi tambahan bagi kita, tapi bukan yang pertama dan yang utama. Kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama sekaligus yang utama. Jangan sampai demi kekayaan, demi kehormatan, jabatan, pangkat, kekayaan, uang, dan sebagainya, justru kita kehilangan Tuhan. Karena apa? Karena kekayaan, uang, jabatan, dan segalanya itu sifatnya fana, sifatnya sementara saja. Sedangkan kalau kita mengabdi kepada Tuhan dan kita masuk dalam kerajaan Tuhan, itu kekal abadi selamanya, unlimited, tanpa batas waktu. Maka kalau hal-hal yang sementara ini menggoda kita, menggoncang kita, mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita, itu kita akan sangat rugi besar. Sebelum segala sesuatunya terlambat, sebelum segala sesuatunya terlanjur, mari kita pastikan bersama gereja, bersama Santo Aloysius Gonzaga dan semua orang kudus yang memilih Tuhan dibandingkan yang lainnya, hari ini dan selanjutnya kita benar-benar berjalan di dalam pilihan untuk senantiasa mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir menerangi akal budi kita dan membantu perjalanan hidup kita agar pilihan kita, kerajaan Allah dan kebenarannya, sungguh-sungguh mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, dari hal-hal kecil sampai pertaruhan hidup kita, semuanya terarah kepada pilihan kepada Tuhan dan tidak kepada Mamon. Tuhan memberkati para santo-santo kudus dan orang kudus, para malaikat juga memberkati kita, mendamping kita untuk perjalanan selalu memilih kerajaan Allah. Jangan sampai salah pilih. Demikian saudara-saudari yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Katolik pada kesempatan yang sangat baik ini. Mohon maaf jika kurang-kurang ada sesuatu yang mungkin, tapi niat kami untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, bahwa kita disegarkan kembali untuk selalu tidak khawatir. Pertama itu, karena khawatir tidak ada gunanya. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan daripada khawatir, dan lebih baik mengutamakan kerajaan Allah daripada kerajaan dunia, mamon, dan sebagainya. Kiranya dua hal penting itu dapat kita pegang dalam mimbar kali ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa, dan mohon berkat-Mu untuk semua para pendengar dan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengutamakan Engkau di atas segalanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mimbar Agama Katolik.